Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang keenam, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar, as-sadisatu yang keenam, iftaru yaumin, yaitu puasa pada suatu hari, min Ramadanah, dari bulan Ramadan, bila udrin, dengan tanpa uzur. Dosa besar yang keenam yaitu berbuka puasa pada hari di bulan Ramadan tanpa uzur. Ini di bulan Ramadan tidak haid, sudah dewasa, kayak sampean ini dewasa. Izul sudah dewasa, Zul. Pernah mimpi basah, Zul? Pernah. Nah, Izul di bulan Ramadan wajib berpuasa. Karena apa? Sudah mukallaf. Lah, kalau dia di bulan Ramadan ini tidak berpuasa, dan tidak berpuasanya karena dia itu bukan karena safar, bukan karena bepergian, dan bukan karena sakit yang sakitnya parah, kalau dia tidak berpuasa maka hukumnya dosa besar. Na'udzubillah. Begitu yang lain, Faisal di rumah saja, seger, nggak puasa, dosa besar. Nah, tapi kalau dia bepergian, dia ternyata pergi, perjalanannya itu mencapai 2 farsah. 2 farsah kalau sekarang ini sekitar apalah ya, 100 kilo lah kira-kira begitu. Kemudian berangkatnya sebelum terbitnya fajar, maka dia boleh berbuka puasa, akan tetapi di luar rumahnya, bukan buka di rumahnya. Umpamanya Khairul mau pergi ke Surabaya, kan nyampe itu 2 farsah, berangkat sebelum subuh. Lah nanti boleh di Probolinggo berhenti ke warung makan, berbuka puasa, tidak berpuasa. Bukan, saya mau ke Surabaya makan gitu, tak boleh gitu ya. Tapi apa persyaratannya? Berangkat sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh, dan perjalanannya nyampe 2 farsah. Lah, kalau ternyata dia itu tidak bepergian, lalu makan di rumahnya, hukumnya dosa. Dan termasuk dosa besar yang keenam. Atau dia orangnya sakit, dia sakit perut, kayak Firman itu, parah nggak kuat, gitu kan. Nah, kalau dia itu ternyata lalu ke dokter, oleh dokter diberi obat, kata dokter ini kalau nggak makan ini tambah parah, karena sudah parah. Maka apa yang terjadi? Maka boleh berbuka puasa. Kalau segar bugar kayak Malik, nggak berpuasa, maka dosa besar. Di rumah, di pondok, sehat. Maka kalau nggak berpuasa, maka hukumnya dosa besar. Karena tanpa uzur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Qala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur, Allah, ya ayyuhalladzina, hei orang banyak, amanu yang sama-sama iman, siapa orang banyak,
kutibah diwajibkan alaikum atas kalian semua apa asyamu puasa, kama seperti puasa, kutibah yang diwajibkan apa puasa adalladzina atas orang banyak min qablikum sebelum kalian semua. Apa tujuannya? La'allakum agar kalian tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan? Ayyaman pada suatu beberapa hari ma'dudatin yang ditentukan. Faman maka adapun orang, karena ada siapa orang minkum dari kalian semua maridon itu sakit, aw ala safarin atau dalam bepergian, lalu dia berbuka, fa'iddatun maka mengqadai dengan menghitung min ayamin dari beberapa hari akhir yang lain, ayamin ukhor yang lain, fa'iddatun min ayamin ukhor, ayamin beberapa hari ukhor yang lain. Di sini Allah berfirman, ayat 183 Allah berfirman begini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah apa di sini? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Di sini artinya karena pakai ma'rifat berarti puasa Ramadan. Seperti puasa yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini yang pertama Allah manggil kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Yang kedua Allah menggunakan kutibah, tidak menggunakan farodo atau afrodo, dan Allah tidak menyatakan furido, tapi menyatakan kutibah. Biasanya perintah itu kalau menggunakan kutibah berarti dia itu hal yang berat. Kemudian yang ketiga apa? Allah di sini menyatakan yang ditutup dengan la'allakum tattaqun. Nah, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Nah, ada tiga hal. Yang pertama, kita ini dipanggil dengan panggilan yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa iman itu? I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Keyakinan yang mantap terhadap Allah dan juga keyakinan yang mantap dengan rukun iman yang 6. Jadi beriman kepada Allah dengan mantap, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan mantap, yakin dengan utusan Allah dengan mantap, yakin dengan malaikat Allah dengan mantap, yakin dengan hari kiamat dengan mantap, yakin dengan qada dan qadar dengan mantap. Tidak ada keraguan bahwa Allah itu ada. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa Allah itu Maha Esa. Keyakinan dalam hatinya dengan mantap bahwa Allah mempunyai sifat 99, mempunyai sifat dan nama-nama Asmaul Husna. Nah, kemudian dipermudah cara memahaminya oleh Imam Asy'ari. Kemudian apa? Disampaikan bahwa Allah mempunyai sifat berapa? Punya sifat berapa? 41, yang wajib 20, yang muhal 20, yang wenang 1. Kita punya keyakinan yang mantap. Setelah itu apa? Punya keyakinan yang mantap bahwa Allah mengutus para Rasul dan para Nabi. Para Rasul itu jumlahnya berapa? 313. Nabi berapa jumlahnya? 120.000. Yang wajib diketahui berapa? 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita yakin dengan mantap. Nah, terutama yang terakhir kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kita harus mengimani, harus kita menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah itu apa? Percaya dengan kitab-kitab Allah.
Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. Apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, karena kita umat Nabi Muhammad, maka harus melaksanakan sepenuhnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian apa? Yakin dengan mantap ada malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak. Ada malaikat penjaga aras, ada malaikat itu penjaga sorga, penjaga neraka. Dari mana kita jumlahnya malaikat itu banyak? Maka dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj itu kata Rasulullah, di atas di sana itu Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Kalau di bumi itu Ka'bah, di atas itu Baitul Ma'mur. Setiap hari itu para malaikat itu beribadah di tempat itu, dan malaikat yang sudah masuk tidak kembali lagi. Berapa berarti ini? Masuk malaikat yang jumlahnya ribuan. Setelah itu keluar. Yang keluar ini tidak kembali lagi. Tapi setiap hari ada, kan berarti berapa itu? Banyak. Cuman yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Nah, di antaranya ada malaikat Jibril, pembawa wahyu. Ada malaikat Mikail, pembawa rezeki. Ya. Ada malaikat Israel, pencabut. Ada malaikat Mungkar dan Nakir dan seterusnya. Nah, punya keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap itu apa? Yakin lagi apa? Hari kiamat. Semuanya bumi ini akan hancur. Kemudian nanti manusia akan bangkit lagi. Dan nanti akan diberikan catatan amalnya. Oh, pada hari Senin jam 5.35 Malik dan Fikri ketika ngaji ngantuk. Nah, itu ada catatannya nanti itu. Nah, itu dicatat itu semuanya nanti. Diberikan oleh malaikat. Nah, ini catatannya kamu ini. Jadi semuanya yakin. Setelah itu kita yakin bahwa semua amalnya itu akan dibalas. Kalau baik akan dibalas baik, kalau jelek akan dibalas jelek. Maka surga atau neraka. Setelah itu apa? Yakin qada dan qadar. Yakin dengan semua ketentuan Allah yang ada. Keyakinan ini dibuktikan dengan apa? Dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibuktikan apa? Lalu amalun bil jawarih. Kita dibuktikan dengan aktivitas sehari-hari. Mata digunakan untuk sesuai dengan ketentuan Allah, lidah disesuaikan dengan ketentuan Allah, telinga mendengarkan apa yang sesuai dengan ketentuan Allah, tangan bekerja sesuai dengan ketentuan Allah, kaki dipakai berjalan menuju yang ditentukan oleh Allah. Kita panggil ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Hei izul, hai orang-orang yang beriman, gitu kan. Lalu apa setelah itu? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini berat. Buktinya banyak orang bulan Ramadan tidak berpuasa. Oh, banyak. Tanyakan sama Royhan. Ya, Royhan. Ya, Royhan. Apa katanya Royhan? Oh. Nah, buktinya banyak orang tidak puasa di bulan Ramadan. Berarti puasa itu berat. Ditambah lagi puasa yang sebenarnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa dari segala perbuatan maksiat. Mencegah diri dari segala perbuatan maksiat, baik yang dikerjakan oleh hati atau yang dikerjakan oleh anggota badan. Itu puasa yang sungguhnya. Itu berat. Di bulan Ramadan, izul, tidak melihat cewek. Itu berat itu. Di bulan Ramadan, siapa? Faisal, nggak ngerasani orang lain. Berat itu. Di bulan Ramadan, kalau liburan diam di rumah, nggak nonton film. Berat itu. Iya Pak ya? Berat. Nah, tapi Allah menjelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
puasa ini juga diwajibkan kepada sebelum kalian. Artinya umat terdahulu itu berpuasa. Contohnya kepuasannya Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya ini tidak bulan Ramadan, tapi sehari puasa, sehari tidak. Jadi sepanjang tahun puasanya Nabi Daud itu. Maka kita disunatkan puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu sehari puasa, sehari buka. Kuat enggak kira-kira sampean? Maka saya punya teman tuh aktif puasa Nabi Daud itu. Nah, apa yang terakhir, la'allakum tattaqun. Maka tujuan apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi taqarruban ilallahi ta'ala. Dia melaksanakan semua perintah Allah, baik itu berhubungan langsung dengan Allah atau berhubungan dengan manusia, baik konteks pribadi, berkeluarga, bersosial, berbangsa dan bernegara. Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu yang dikerjakan oleh hati atau dikerjakan oleh anggota badan, baik dikerjakan sendiri atau bersama-sama, baik dikerjakan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Untuk apa semuanya? Semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di surat Al-Baqarah 183 ingin menyampaikan kepada kita, orang yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan semua ketentuan bulan Ramadan akan melahirkan ketakwaan kepada Allah. Kapan puasanya? Ayyaman ma'dudat. Itu pada hari-hari yang ditentukan. Kapan? 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Bisa jadi sampai tanggal 29, bisa jadi tanggal 30. Karena bulan atau tahun Qamariyah atau bulan Qamariyah itu maka mengikuti bulan. Maka kadang-kadang isinya 29, kadang-kadang 30. Yang penting ayyam udah. Lalu ini yang berikutnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ternyata di bulan Ramadan sakit, yang dia itu menurut dokter kalau dia berpuasa akan tambah parah atau lama sembuhnya atau membahayakan. Maka itu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia boleh berbuka puasa. Dia boleh iftar. Artinya boleh tidak berpuasa, mengqadai di hari-hari yang lain. Atau ala safarin. Dia bepergian yang perjalanan jauh mencapai 2 farsah. Kayak di sini ke Surabaya lah. Dan dia itu berangkatnya sebelum terbitnya fajar. Dan pepergiannya mubah. Seperti misalnya dia pergi untuk berbisnis, pergi untuk silaturahim, pergi untuk mencari ilmu. Nah, itu boleh iftar, boleh tidak berbuka puasa. Tapi kalau perginya dekat dari Kota Non mau pulang ke rumahnya Wonorejo, ya enggak boleh, itu bukan safar namanya. Isul mau pulang ke rumahnya, mau potong baju misalnya, wah gawat, mau potong baju harus pulang gitu ya. Itu maka menghitung di hari-hari lain enggak boleh, karena itu pepergiannya dekat. Atau yang sakit. Sakit apa? Sakit korengan. Ada yang korengan di sini, condition. Lalu enggak puasa, ya enggak boleh. Nah, artinya apa di sini? Orang itu wajib berpuasa. Orang yang beriman kepada Allah yang mengucapkan syahadat itu berpuasa. Dan tidak boleh tidak berpuasa kecuali safar, yang bepergian atau sakit. Maka orang yang sehat dan sudah mukallaf dan beragama Islam dan dia tidak musafir, maka dia
wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa maka hukumnya dosa besar. Islam baligh, akal, mukim, sehat. 5, mewajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kapan? Di bulan Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan yang sudah memenuhi syarat wajibnya puasa, maka hukumnya dosa besar. Dan di dalam kitab Al-Kabair ini termasuk dosa besar yang ke-6. Para santri yang saya hormati, nanti banyak pembahasan hadis panjang, besok kita bahas tentang berkenaan dengan hadis berpuasa. Intinya begini, bahwa orang yang beriman kepada Allah di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Dan dia tidak boleh berbuka dan tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali karena dia sakit, yang sakit itu menurut dokter yang ahli dia itu mengharuskan untuk berbuka, karena kalau dia itu tidak berbuka puasa atau kalau dia tetap puasa akan dia sakitnya tambah parah dan kemudian atau terlambat sembuhnya, dan sakit membahayakan kalau dia tidak berbuka. Yang kedua, dia pergian, yang pepergiannya itu jauh mencapai 2 farsah dan tujuannya itu yang diperbolehkan oleh agama dan berangkat sebelum terbitnya fajar. Nah, kalau di bulan Ramadan itu tidak berpuasa bukan karena uzur, maka hukumnya dosa besar. Bahkan dia itu 1 hari saja dia tidak berpuasa dengan sengaja tanpa uzur, maka nanti walaupun mengqadai 1 tahun penuh, maka itu tidak bisa menebus dosa yang dia lakukan. Coba, kalau 1 bulan penuh 30 hari, jadi walaupun ditebus 30 tahun, maka dosanya tidak terpenuhi, tidak akan tertebus. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.